Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini saya Abdullah Mustafa, mahasiswa dari Universitas Insan Cita Indonesia, jurusan Psikologi. Pertama akan menjelaskan terkait dengan laporan wawancara psikologis. Ya, ini bersama dengan bidang usaha kecil menengah di Dinas Koperasi Usaha yang ada di Kabupaten Purwakarta. Ya, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan ini secara psikologis terkait dengan peran strategis bidang UKM. Ini adalah hasil dari wawancara dan juga diskusi yang saya lakukan untuk memahami bagaimana kepemimpinan dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah agar kemudian tidak hanya bersifat administratif, tapi juga sangat berkaitan dengan aspek psikologis serta pendekatan yang humanis. Nah, latar belakang dari wawancara ini, penelitian ini adalah terkait bahwa sektor usaha kecil menengah di Purwakarta memiliki peran yang sangat vital ya, dalam pembangunan ekonomi daerah, sehingga mendorong pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan. Namun kemudian, ya, menghadapi persaingan global dan perkembangan teknologi, para pelaku UKM ini dituntut untuk terus berinovasi. Disinilah peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian atau DKUPP menjadi krusial. Sangat penting dalam membina dan memfasilitasi inovasi bagi para pelaku UKM. Nah, tujuan dari wawancara ini adalah mengidentifikasi peran DKUPP dalam mendorong inovasi para pelaku UKM. Dan yang kedua adalah mengetahui bentuk program, kebijakan, serta proses pendampingan yang diberikan oleh dinas tersebut, khususnya dari bidang UKM. Ya. Lalu yang ketiga adalah menggali tantangan dan hambatan dari DKUPP, khususnya bidang UKM ini. Dan yang keempat adalah memahami dampak yang dirasakan pelaku UKM dari dukungan yang telah diberikan. Nah, dari wawancara ini, metode dan responden ini dilakukan dengan Ibu ST, ya, Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah DKUPP Kabupaten Purwakarta. Ya, bahwa beliau ini kemudian punya pengalaman sekira 5 tahun ya dalam pembinaan UKM. Nah, proses wawancara berlangsung dalam situasi informal meskipun dengan orang dinas, tapi sangat terbuka dan juga reflektif mendalam. Dan fokus ya ini adalah aspek perilaku, nilai secara personal, dan juga kemudian penting secara strategis bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh bidang UKM terhadap UKM yang ada di Purwakarta. Nah, hasil yang ditemukan dari wawancara ini adalah bahwa saya menemukan beberapa poin penting. Yang pertama adalah Ibu Esta ini sebagai bidang UKM punya motivasi intrinsik yang kuat. Ya, beliau menjalani wawancara ini dengan mendalam, tadi reflektif, ya, dan prosesnya ternyata beliau memaknai pekerjaannya bukan sekadar sebagai tugas administratif, ya, tapi juga sebagai tanggung jawab sosial dan juga pengabdian, begitu. Ya, bahkan beliau menyatakan, saya merasa kalau UMKM itu gagal, saya juga ikut gagal, kata beliau seperti itu. Yang kedua adalah beliau punya minat yang besar terhadap pengembangan psikologi sosial dan dinamika komunitas yang membuat beliau itu peka terhadap kebutuhan emosional pelaku UKM. Yang ketiga kemudian adalah gaya kepemimpinannya sangat humanis dengan pendekatan emosional, ya, head to head, one on one begitu. Beliau tidak menciptakan jarak dengan masyarakat. Lalu dari hasil yang kedua, ya, ditemukan bahwa Ibu ST ini memiliki strategi regenerasi yang cerdas.
yang menyadari bahwa mayoritas pelaku UMKM di Purwakarta ini berusia di atas 40 tahun dan kesulitan beradaptasi dengan teknologi digital. Beliau melibatkan anak-anak yang masuk ke dalam kategori Gen Z, milenial ya, untuk bisa membantu para pelaku usaha yang di atas 40 tahun tersebut. Nah, beliau juga aktif mendorong inovasi produk, inovasi berbagai macam hingga kemudian pelayanan, seperti salah satunya adalah ide risol dari makanan khas Purwakarta ya, risol Marangi, pizza Marangi, terus kemudian sabun kopi, serta memfasilitasi legalitas produk seperti NIB, PIRT, sertifikasi halal yang memudahkan para pelaku UMKM. Terakhir, beliau itu menjaga relasi, yang menjaga batasan secara profesional, yang meskipun tadi mendalam, ya tetap juga ada batasan-batasan yang tentunya sangat penting sehingga bisa seimbang. Selanjutnya dari hasil yang ketiga, bahwa kolaborasi ya antar lintas lembaga ini menunjukkan strategi kolaborasi yang kuat. Ya, ketika menghadapi keterbatasan anggaran, beliau mencari cara lain dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Ya, misalkan kampus, hotel, atau Basnas yang beliau ceritakan. Selain itu, beliau juga membangun kelompok-kelompok berbasis kekeluargaan atau kedekatan emosional. Menjadi ketua kelompok sebagai perpanjangan tangan dinas ya, menjalin kelompok-kelompok usaha begitu. Itu sangat mendukung sekali peningkatan ekonomi di Purwakarta. Lalu adalah kita lihat dari sisi analisis psikologisnya. Dari Ibu ST ini dapat disimpulkan bahwa beliau punya beberapa ciri psikologis yang menonjol. Pertama adalah kecerdasan secara emosional. Beliau mampu memahami kebutuhan emosional dan psikologis pelaku UMKM dengan membangun kepercayaan. Lalu yang kedua, secara leadership, ya, kepemimpinan beliau adalah berbasis nilai. Beliau memandang bahwa pelaku UMKM bukan sekadar subjek, ya, subjek dari program, melainkan juga individu yang berjuang memilihkan martabat ekonomi yang masing-masing. Selain itu juga adalah resiliensi, ya, coping proaktif terhadap keterbatasan. Ya, resiliensi yang bangun dari keterpurukan. Dalam menghadapi keterbatasan, beliau berinovasi melalui kolaborasi dan mengaktifkan komunitas. Yang terakhir adalah manajemen berbasis relasi yang sehat ya. Beliau meskipun pendekatannya cukup bagus, ya, beliau tetap menjaga jarak profesional agar relasinya tetap sehat dan tidak bahkan membebani dirinya sendiri. Nah, terkait dengan faktor pendukung dan penghambatnya, secara pelaksanaan wawancara ini didukung oleh sikap responden ya, dalam hal ini adalah Ibu ST yang terbuka, reflektif ya, sehingga suasananya juga natural ya, tidak formal, serta pengalaman responden beliau sangat kaya. Namun terdapat juga beberapa hambatan ya, ini lebih secara teknis seperti interupsi aktivitas beliau kerja ya, telepon dan sebagainya, keterbatasan waktu juga, kecenderungan responden menampilkan sisi positifnya sebagai pejabat publik. Dan secara simpulan ya, bahwa keseluruhan ini melihat bahwa kepemimpinan Ibu ST dalam membina UMKM di Kabupaten Purwakarta tidak hanya strategis, nah, tapi juga sangat humanistik. Beliau menjalankan perannya melalui pendekatan berbasis empati, kolaborasi, dan juga sekaligus profesionalisme. Hal ini menunjukkan bahwa efektif, kepemimpinan yang efektif juga kemudian bahwa tidak tergantung pada kebijakan, tapi juga secara kualitas relasi, sensitivitas psikologis, dan juga keberpihakan secara moral kepada masyarakat. Dan secara reflektif, ya, saya sebagai mahasiswa dalam hal ini mewawancarai beliau itu adalah pengalaman penting sehingga saya banyak
belajar terkait dengan membangun hubungan yang hangat, yang aman secara profesional, sekaligus juga emosional mendalam dengan responden. Nah, saya juga merasa terlatih untuk lebih peka ya, terhadap ekspresi verbal dan nonverbal dan mengasah kemampuan mendengarkan secara aktif. Ya, proses ini tidak hanya memperkaya pengetahuan, tapi juga melatih empati saya dan kedewasaan berpikir. Nah, lalu kemudian rencana tindak lanjut yang dilakukan ya ke depannya mungkin saya akan rencanakan untuk menindaklanjuti temuan ini dengan beberapa langkah seperti mengkaji lebih dalam terkait dengan teori-teori psikologi komunitas, psikologi sosial, ya juga kepemimpinan yang secara empatik. Selain itu, saya juga berencana menyusun artikel reflektif atau mungkin juga artikel ilmiah, ya, atau hingga kemudian kajian populer dari hasil wawancara ini untuk dikembangkan bahkan sampai ke platform akademik seperti jurnal dan sebagainya. Dan pengalaman ini juga menjadi titik tolak bagi saya untuk terus mengasah keterampilan wawancara mendalam yang berguna dalam praktik profesi di masa depan. Ini itu ya, proses wawancara dan hasilnya secara psikologis ini luar biasa. Terima kasih kepada yang sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.